Di rumah sakit, salah satu rekan kerja Shin Wo-yo, yaitu Wang Yujin, dibunuh. Shin Wo-yo berniat melepaskan Li Dam hari itu juga. Ia mengajak Li Dam bertemu si kafe nanti sore untuk membicarakannya. Shin Wo-yo menerima telepon yang mengayakan bahwa Wang Yujin meninggal. Shin Wo-yo mengubah wajahnya menjadi wajah polisi dan mengambil berkas kasus pembunuhan tak biasa tersebut di kantor kepolisian. Di dalam mobil, ia memeriksa berkas tersebut. Korban pertama Kim Mira, wanita yang pernah mencoba mendekati Shin Wo-yo. Korban kedua, Lee Min-ju, pelayan kafe yang baik dan seperti menaruh hati pada Shin Wo-yo. Dan yang ketiga Wang Yujin, rekan kerja yang menyukai Shin Wo-yo. Shin Wo-yo lalu menceritakan hal tersebut pada Hye-sun. Ia bertanya-tanya mengapa pelaku mengincar wanita-wanita tersebut, bukannya mengincar dirinya. Hye-sun mengatakan pelakunya tidak mungkin manusia. Ia juga mengatakan, jika pelaku mengincar wanita yang dekat dengan Shin Wo-yo, kau pikirkan siapa korban selanjutnya. Shin Wo-yo menemui Li Dam di kafe tempat mereka berjanji bertemu. Ia meminta Li Dam untuk tetap di sisinya. Sesampainya di rumah, dari balik jendela, seekor rubah mengamati Li Dam. Shin Wo-yo mengatakan untuk sementara ia akan mengantar dan menjemput Li Dam ke kampus, dengan alasan ia memiliki proyek yang lokasinya sejalan dengan kampus Li Dam. Hye-sun berkata, menjaga Li Dam adalah langkah paling berbahaya, karena pasti pelaku akan mengincar Li Dam. Shin Wo-yo mengatakan lebih baik Li Dam bersamanya sampai ia tahu apa yang terjadi. Jika terjadi sesuatu, ia juga yang paling bisa melindungi. Ia meminta Hye-sun mengawasi Li Dam. Hye-sun mengikuti kemanapun Li Dam pergi. Li Dam pergi ke toko buku. Ia mengambil buku yang ditulis Shin Wo-yo. Li Dam berpapasan dengan seorang pria. Ia mengatakan pada Li Dam untuk berhati-hati. Tiba-tiba Shin Wo-yo datang. Anehnya pria yang tadi berpapasan dengan Li Dam telah menghilang. Shin Wo-yo menanyakan pada Li Dam ciri-ciri pria yang bertemu Li Dam di toko buku tadi. Li Dam mengatakan pria tersebut terlihat dingin, berusia sekitar 30-an, agak mirip dengan Shin Wo-yo. Shin Wo-yo mengatakan agar Li Dam menghindari orang asing. Dan jika ada sesuatu, beritahu dia, karena ia khawatir. Li Dam meminta bantuan Shin Wo-yo menyelesaikan tugasnya tentang sejarah Korea. Shin Wo-yo pun membawanya ke ruang bawah tanah dan menjelaskan pertanyaan Li Dam. Saat membahas tentang kuil, Li Dam lalu mengajak Shin Wo-yo untuk berlibur bersama di kuil sehabis ujian tengah semesternya. Sebelum pergi, Li Dam meminjam buku puisi yang ada di ruangan itu. Li Dam membaca buku puisi yang dipinjamnya tadi. Ia melihat ada lukisan wanita, dan di bawah lukisan tersebut terdapat tertulis, Seo Hua, yang terdengar seperti nama perempuan, Jongda, yang artinya kasih sayang yang mendalam. Li Dam lalu menemui Shin Wo-yo dan bertanya siapakah Seo Hua. Li Dam berpikir mungkin itu cinta pertama Shin Wo-yo. Shin Wo-yo menjawab, iya. Li Dam terlihat cemburu campur kesal. Li Dam bertanya bagaimana orang-orang berkencan di zaman Joseon. Li Dam merasa cemburu. Ia lalu melihat seorang perempuan yang mirip dengan Seo Hua. Li Dam belajar bersama teman-temannya. Saat So Kyung pergi membeli kopi, Li Dam bertanya pada Jae Jin, apa arti cinta pertama bagi laki-laki? Jae Jin mengatakan, semua pria punya satu ruang di hati yang mereka simpan seumur hidup untuk cinta pertama mereka. Li Dam pun semakin bertambah kesal. Li Dam bertanya pada Shin Wo-yo apakah ia menyimpan cinta pertamanya dalam hatinya seumur hidup. Shin Wo-yo menjawab, entahlah. Li Dam lalu menyadari bahwa ia seperti orang bodoh, mengkhawatirkan kejadian ratusan tahun lalu. Saat Li Dam termenung sendirian, Jae Jin datang dan mengatakan pada Li Dam untuk tak perlu khawatir. Apa yang telah terjadi tak bisa dikembalikan. Dan apa yang dirasakan Li Dam sekarang adalah wajar. Li Dam berpapasan dengan Seon Wo. Seon Wo menyemangati Li Dam dalam menghadapi ujian tengah semester. Ia juga mengatakan bahwa ia berhenti merokok karena Li Dam tak suka perokok. Hye-sun lalu datang dan mengajak Li Dam makan siang. Ia lalu mengatakan pada Seon Wo bahwa yang harus dihentikan Seon Wo adalah ketertarikannya pada Li Dam, bukan merokok. Li Dam bertanya mengapa akhir-akhir ini Hye-sun mendekatinya. Hye-sun lalu berkata ia diminta biksu untuk baik pada semua orang. Hye-sun menemui pria yang bertemu Li Dam di toko buku kemarin.
Hyesun menyebut pria tersebut dengan sebutan, Pak Tua. Ia mengatakan pria tersebut pasti tahu kejadian misterius di sekitar Shin Wo-yo, dan memintanya membantu. Pria itu menjawab, bukankah itu pekerjaan Shin Wo-yo? Tiba-tiba Shin Wo-yo datang dan berkata, jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Ternyata pria itu adalah roh gunung. Tugasnya menjaga takdir mereka. Itu sebabnya ia mengawasinya. Lidam dilindungi oleh mantra sihirnya. Shin Wo-yo bertanya, dari siapa ia melindungi mereka? Roh gunung itu menjelaskan, saat seekor Guminho hidup 1000 tahun, itu berubah menjadi Maegu. Ia tak ingin Shin Wo-yo berubah menjadi sejahat Maegu. Sehingga ia berpikir untuk menyingkirkan Shin Wo-yo jika gagal dalam 1000 tahun. Ia lalu mengatakan, ada seekor rubah yang gagal menjadi manusia dan berubah menjadi Maegu. Maegu itu kini mengincar kelereng Shin Wo-yo. Karena menurut kepercayaan, kelereng itu bisa mengubah Maegu menjadi manusia. Dan sesuai peraturan, ia tidak bisa melindungi mereka lagi. Lidam mengamati wanita yang mirip dengan cinta pertama Shin Wo-yo. Perempuan itu menyadari Lidam melihatnya. Tiba-tiba Shin Wo-yo sudah berdiri di hadapan Lidam. Shin Wo-yo melirik ke arah perempuan tersebut, dan terkejut. Lidam lalu menarik tangannya dan mengajak pulang. Namun Shin Wo-yo meminta Lidam pergi duluan, dan ia akan menyusul nanti. Shin Wo-yo mendatangi perempuan itu dan berkata, ia tahu mengapa orang itu muncul dengan wajah tersebut. Karena menginginkan kelerengnya, wanita itu berubah ke wujud aslinya sambil berkata, lagi pula Shin Wo-yo tidak memiliki kelerengnya. Lalu ia menghilang. Shin Wo-yo mengatakan pada Lidam bahwa ia hanya memikirkan Lidam dan akan melindunginya. Ia meminta Lidam percaya padanya. Shin Wo-yo mengatakan ia tak nyaman meninggalkan Lidam sendirian. Ia ingin Lidam bersamanya. Su Kyung dan Jae Jin belajar bersama untuk persiapan ujian tengah semester. Sementara Lidam, belajar di rumah ditemani Shin Wo-yo. Lidam menelepon Shin Wo-yo, mengatakan bahwa ia gagal mengerjakan soal ujiannya. Dan ia berkata akan belajar di perpustakaan bersama teman-temannya. Ternyata Shin Wo-yo sedang duduk di mobil dekat perpustakaan di mana Lidam berada. Saat Shin Wo-yo keluar dari mobilnya, ia menerima telepon dari Kim So-jong dari Haemil Publisher yang mengatakan, seorang detektif akan segera meneleponnya, jadi ia berpikir sebaiknya memberitahu Shin Wo-yo. Ia lanjut mengatakan tampaknya Nona Wang mengatakan sesuatu sebelum insiden itu. Dan semua yang terkait perlu diwawancarai. Katanya ia familiar dengan wajah pelaku. Shin Wo-yo lalu berpikir, jika pelaku bisa mengubah wajahnya, dan Nona Wang familiar dengan wajahnya, bisa saja pelaku mengubah wajah menjadi wajah Shin Wo-yo. Sementara itu, di perpustakaan Lidam didatangi oleh Maegu yang berwujud wajah Shin Wo-yo. Ia melihat kelereng di perut Lidam, dan tersenyum lebar. Saat ia mencoba memegang wajah Lidam, sebuah buku jatuh, dan Shin Wo-yo datang. Ia menyerang Maegu itu sehingga hilang. Shin Wo-yo lalu menemui Lidam yang kebingungan karena Shin Wo-yo hilang begitu saja. Shin Wo-yo mengatakan jika Lidam ingin pulang, segera telepon dia. Dia akan menjemput Lidam kapan saja. Hyesun menemui Shin Wo-yo dan berkata agar Shin Wo-yo berusaha semampunya. Hyesun tak ingin ia menjadi Maegu. Shin Wo-yo lalu teringat saat roh gunung mengatakan ia ingin Shin Wo-yo ingat bahwa hal itu bisa saja terjadi pada Shin Wo-yo. Anggap saja Lidam harapan terakhir baginya, dan jadilah manusia. Ia tak ingin Shin Wo-yo berakhir tragis seperti itu. Saat hari terakhir ujian semester, Shin Wo-yo mendatangi kampus Lidam mengajaknya berlibur, seperti janji mereka kemarin. Mereka pergi menaiki bus. Mereka tiba di kuil. Lidam meletakkan batu dan membuat permohonan. Shin Wo-yo lalu mengikutinya. Saat Lidam bertanya apa permohonan Shin Wo-yo, ia menjawab membuat permohonan untuk Lidam, yaitu agar Lidam selalu tersenyum, dan tidak menyerah pada apa yang disukainya, serta tidak terluka oleh orang lain. Sedangkan permohonan Lidam adalah bisa kembali ke tempat itu tahun depan bersama Shin Wo-yo sebagai manusia. Shin Wo-yo lalu berkata bahwa Lidam spesial baginya. Kemudian ia mengaku bahwa ia tahu cara mengeluarkan kelerengnya sejak awal. Ia bohong karena ia butuh energi dari manusia, dan kebetulan ada Lidam. Ia lalu mendekati Lidam sambil berkata, kau tidak akan ingat apapun, saat kau bangun, semuanya akan berakhir, kita hanya bermimpi singkat, mulai sekarang kontraknya berakhir. Lidam menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Xin Woyo lalu mengambil kelereng tersebut. Lidam menangis.